Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, hari ini kita akan coba lanjutkan pokok bahasan terakhir atau kompetensi terakhir, yaitu persamaan lingkaran, ya. Ini terakhir dan tinggal minggu terakhir, sehingga kalian nanti harus bekerja keras. Oke, sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing, sehingga kita nanti diberi kemudahan dan pada akhirnya ilmu-ilmu yang saya sampaikan selama semester kasar ini bisa bermanfaat bagi kalian untuk bekal ketika nanti melanjutkan ke perguruan tinggi atau bekerja di kawasan dunia industri dan dunia usaha, gitu ya. Oke, sebelum kita berpikir tentang lingkaran, ya, apa yang kalian pikirkan ketika mendengar lingkaran? Banyak sekali sebetulnya benda-benda di lingkungan kita yang berbentuk lingkaran, seperti satu, roda macam-macam, ya, roda mobil, roda motor, roda pedati, gitu. Itu semuanya berbentuk lingkaran. Kemudian yang motifnya lingkaran, ya, topi lingkaran, gitu ya. Bola itu kan motif dimensi duanya lingkaran, sehingga mudah kalian menemukan, kayak gitu ya. Itu yang sudah disampaikan ketika kalian di SMP, SD itu sudah diberitahukan. Kemudian cara-cara menggambar lingkaran, waktu di SD kalian sedang menggambar mata uang, koin, ya, mata uang koin itu juga lingkaran, ya. Mata uang digambar, di situ ada angka dan gambar. Biasanya ya, lo sekarang itu ya yang 500-an, ya. Nah, angka dan gambar, angka 500 dan gambar yang menunjukkan identitas bahwa uang itu adalah uang 500-an. Kemudian uang 2000-an, ya, yang berbentuk koin pokoknya, gitu. Nah, itulah lingkaran. Kemudian cara membuat lingkaran udah tahu, ya. Kita buat dari benang, ya. Kedua ujungnya, yang satu ditalikan ke ujung paku, yang satunya ke pensil, kemudian dibentangkan lalu diputar, nanti akan berbentuk lingkaran. Atau kita juga bisa menggunakan jangka untuk melakukan untuk menggambar lingkaran. Oke, kita lanjut. Ini adalah hal pokoknya, apa saja, ya. Nah, disebut, ingat ini titik potongnya disebut titik pusatnya tadi, pusat paku. Nah, sekarang persamaan lingkaran. Ya, ini gambarnya, gambar yang kita buat di papan Kartesius. Pusat lingkarannya di 0,0 di sini. Nah, ini bentuknya. 0,0 itu di pusatnya, di pusat lingkaran. Nah, ini pusatnya ini, ya, 0,0. Nah, garis putus-putus ini dari O ke X, dari ke P, itu adalah jari-jari lingkaran. Nah, itu kalau ditarik ke bawah, ya, ini berarti ada X, ini ada R jari-jari lingkaran. Sehingga persamaannya untuk lingkaran yang berpusat di 0,0, persamaan X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Itu. R sama dengan jari-jari, gitu, ya. Contoh ini persamaan lingkaran, jari-jarinya 5, maka ini X kuadrat plus Y kuadrat 25. Nah, kawan nih, karena R nya dikuadratkan, jadi ini 5 kuadrat, ya kan? Oke. Nah, kalau 2,5, ya 2,5 dikuadratkan menjadi ini 4/6/4.
Ya, ini satu ini dikuadratkan jadi 1, ini. Nah, akar 3 dikuadratkan ya R-nya menjadi 3. Ini contoh-contoh tentang persamaan lingkaran. Oke. Soal yang kedua. Bagaimana persamaan lingkaran pusatnya di 0,0 dan melalui titik 3, min 1. Nah, coba gimana penyelesaiannya? Ini ya, karena pusatnya 0,0 berarti kan ini persamaannya. Lalu ini disubstitusikan, ya nanti R-nya ketemu. R-nya sama dengan ya 9 plus 1. 9 ini 9, ini 1 ya, 10 R10. Maka nanti persamaannya menjadi 10. Oke. Soal nomor 3. Pusat dan jari-jari lingkaran. Nah, itu ya. Pusatnya 0, jari-jarinya 4, R-nya 4. Kenapa? Akar dari 16, ini 4. Nah, sekarang ini, gimana ini? Pusatnya tetap 0, karena ini ya, pusatnya 0. Jari-jarinya R, akar dari 2/4. Kalau 5 ini, akar dari 5. Itu R-nya. Oke. Gitu. Selanjutnya soal keempat, contoh-contoh soal keempat ya. Persamaan lingkaran yang sepusat dengan lingkaran, tetapi panjang jarinya setengah dari panjang jari lingkaran tersebut. Ini berarti ada 2 buah lingkaran. Yang satu lingkarannya pertama diketahui, yaitu E kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 144. Kemudian satunya lagi ada lingkaran tapi jari-jarinya itu separuh. Kita lihat nih ilustrasinya seperti apa ya. Nah ini, yang ini pertama ini R-nya 194. Berarti kalau kita R kuadratnya 194, R-nya ya 12, akar dari 144. Lah setengah R ya berarti R ya 12 kali setengah 6. Nah kalau 6 ya inilah X kuadrat Y kuadrat 6 kuadrat. Nah ini 6 kuadrat menjadi 36. Itu persamaan kuadrat kedua. Ini kalau digambarkan ini lebih kecil berarti di dalamnya. Soal kelima. Jika titik 2A, min 5 terletak pada lingkaran 41, maka nilai A-nya berapa? Oke. Substitusi namanya. Ya kan? 2A pada lingkaran, maka substitusikan. Nah ini X-nya 2A ya, ini masukkan. Y-nya min 5, ya min 5. Ini dikuadratkan. Apa yang jadi? 4A kuadrat 25. Nanti A-nya ketemu. Nah, 4A 16. A-nya 1 ya. Nah, ya kan. Di situ 4A kuadrat 16. Kemudian 16 dibagi 4 A kuadrat 4, maka A nya ada 2 macam, 2 atau 2. Tetapi kalau ini yang dicari itu berarti ada 2 kemungkinan ya. Titiknya itu ada 2 kemungkinan, bisa jadi min 4, min 5, bisa jadi 4,5. Kenapa? Karena ada 2 nilai A. Yang ini ya, kalau ini substitusi seret 4, min 5. Kalau ini substitusi min 4, min 5. Nah, ujung diameternya bersama lingkaran yang koordinat ujung-ujung diameternya koordinat ujung-ujung. Oh, diameter itu diameter ya. Oke. Penyelesaian. Nah, ini kita gambarkan ya. Ini titik ini, kemudian ya, ini namanya garis tengah lingkaran ya, dari B A ke B itu setengah lingkaran. Nah, itu adalah diameter. Kelihatan nggak diameter? Kelihatan ya. Warnanya nggak kontras. Diameter panjang AB. Panjang AB berapa? Nah, kita cari itu dengan apa? Menggunakan R. Rumusnya itu R sama dengan X1 min X2 kuadrat ditambah Y1 min Y2 kuadrat. Ini X1 nya. Bentar, ini X1 nya, ini X2 ya.
Ini Y1, ini Y2. Min 2 kuadrat 1. Nah, itu. Ini aja ketemu. Ya. 16 akar 20, 2 akar 5. Apakah belum selesai? Itu pertanyaan. Setelah diagonalnya ketemu, diameternya ketemu, maaf bukan diagonal, maka kita mencari R-nya, separuh nih kan, separuh dari diameter. Nah itu berarti nanti akar 5. Akar 5 itu jari-jarinya. Lah persamanya gimana? Ya, koordinat pusatnya di koordinat pusatnya bisa dicari ya. Berarti separuhnya itu, separuh garis ini ya. Nah ini dihitung belah X1 plus X2, Y1 plus Y2 dibagi 2. Nah kan gitu ya. Nah koordinatnya ketemu 0,0. Kalau koordinatnya ketemu, persamanya juga ketemu. Ini ya. Nah X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 5. Ini adalah contoh-contoh lingkaran yang berpusat di 0,0 dengan jari-jari R. Sekarang kita akan melangkah ke bersama lingkaran yang pusatnya bukan 0 tapi AB. Nah, AB ini ya. Perhatikan. Lingkaran ini warna ungu itu berpusat di 0,0. Kemudian lingkaran yang berwarna hijau berpusat di A, B. Bergerak ke atas sepanjang B, bergerak ke kanan sepanjang A. Sehingga persamanya X min A kuadrat plus Y min B kuadrat sama dengan kuadrat. Pusat lingkarannya AB. Ini pusat lingkarannya adalah pusat lingkaran yang ini. Ya, pusat lingkaran ini ya. Betul. Pusat lingkaran ini. Nah, ini kan. Wah, bentar. Pusat lingkaran. Nah, ini pusat lingkaran ini. Nah, ini pusat lingkaran ini. Kalau ini kan yang ini ya X kuadrat plus Y kuadrat. Oke. Kita lanjut. Soal lagi coba ini contoh. Iya. Tentukan pusat dan jari-jarinya. Nah, ini bisa nih. Ini pusatnya ini. Ya, kita lihat. Jawab pusatnya di 3, nah ini 3 ini dari sini nih 3. Nah, 3 dari sini. 7 dari sini nih. Nah, sekarang R-nya gimana? Nah, ya, ini aja di akar ya kan? Akar 9. Sama dengan 3. Itu kan. Sekarang yang kedua. Ini pusatnya sebelum keluar. Ini pusatnya berapa ini? 8, min 5. Jari-jarinya akar 6. Coba. Ya kan? Ini min jadi plus ya. Nah, dan jari-jarinya ya akar dari 6. Berapa itu? Itu beberapa contoh. Lanjut. Tentukan pusat jari lingkaran. Nah, yang ketiga ini. Ini pusatnya berapa? 3 min 3,5. Jari-jarinya akar 24. Iya. Akar dari mana akar 24? Ya ini akar 24 ini dari sini. Nah, bagaimana yang benar ini? Unik ini ya, unik ya. Kenapa unik? Enggak ada nilai X-nya. Kalau enggak ada berarti 0, min 6. Akar dari 1/4 yaitu 2. Nah, ya kan? Iya, akar dari 1/4 itu malah setengah. Sehingga kita akan bisa selanjutnya ini soal nomor 2. Bagaimana ini? Pusatnya 1,2, jari-jarinya 3. Masukkan aja. Ini kan rumus umumnya. Nah, pusatnya ya A-nya 1, B-nya 5. Terus ini jari-jarinya 3, berarti harus kuadratnya 9. Persamanya ya sudah, tinggal substitusi, masukkan apa yang dibutuhkan gitu.
Oke, soal berikutnya. Persamaan lingkaran pusat min 1,0 dan jari-jarinya 3/2. Penyelesaian. Iya, tetap ini. Persamaan lingkaran ini tetap ini. Persamaan lingkarannya tetap ini, ya. Ini berjari-jari R kuadrat. Nah, dimasukkan ke sini ya. Coba lihat. Berarti kan A-nya min 1, B-nya 0. Jadi ya 3/2 dikuadratkan menjadi 18. Nah, tinggal persamaan lingkarannya. Ya. Karena nilai B-nya 0 ya Y min 0. Sehingga hasilnya seperti itu. Masih ada lagi rupanya nih. Contoh 4. Ini nanti video ini kalian bisa ulang-ulang ya. Di samping nanti ada beberapa file yang harus kalian download dan dicetak. Karena kalau tidak dicetak, bagaimana kalian belajarnya itu saja jadi pikiran terus itu. Oke ya. Berpusatnya melalui titik. Nah, itu. Ini agak rumit. Pusatnya min 2,7 tapi melalui ini titik ini bisa di luar lingkaran, bisa di dalam lingkaran. Nah, jadi kita nanti maksudnya apa ini? Ya, maksudnya apa ini? Nah, itu pusat. Oh, ternyata A-nya itu tepat di lingkaran. Di lingkaran sehingga kita ini berarti butuhnya apa? Mencari jari-jari. Nah, itu kan yang putus-putus itu. Lah itu kan, itu jari-jari itu. Panjang jari-jari pusatnya. AP berapa? Nah, ya rumus jarak X1 min X2 kuadrat ditambah Y1 min Y2 kuadrat. Akar 225 atau 15. Jadi dari A ke P 15. Sudah temu. Sekarang tinggal persamaannya. Nah, ya kan? Persamaannya ya sudah barang tentu. Iya, oke. Soal 5. Persamaan lingkaran yang berpusat di ya dengan melalui titik pangkal, itu melalui titik 0,0. Ya. Persamaan lingkaran berpusat di 4,3. Ini secara analitis. Nah, ini analitis dan geometris, berarti digambar ya. Nah, itu. Udah. Caranya gitu. Nah, ini mencari R-nya. Jaraknya adalah jarak PO atau OP. Itu R-nya, ya. Itu OP. Oke, sekarang kita cari jarak OP. Akar aja dia. Pakai itu ya. Nah, kan. X1 min 0, Y1 min 0. Karena 16 ya. Akarnya 25. Ya, betul, R kuadratnya 25. Maka persamaan lingkarannya X min 4 plus Y min 3 dikuadratkan ya 25. Masih lagi enggak? Oh, masih ada. Contoh soal 6. Berpusat di, wah, ini pusatnya di garis. Pusatnya di garis apa? Garis X min Y. Gimana ini? Ya, kita coba. Jari-jarinya akar 5. Melalui titik pangkal, ada petunjuk lagi. Ini petunjuk melalui titik pangkal. Oke. Ini bentuk umum melalui titik 0. Jari-jarinya ini ya sudah. Substitusi. Karena ada tandanya, ada petunjuknya bahwa melalui titik 0,0. Oke. A kuadrat B kuadrat. Ini persamaan 1. Persamaan 2 nya gimana? Pusatnya A, B melalui garis X, dilalui garis X min Y sama dengan 1. Substitusikan. Oke. Menjadi
pada ya distribusikan ke persamaan lingkaran. Oke. Nah, ya, ini dijabarkan nih B kuadrat plus 2AB plus 1 ditambah B. Label ini disederhanakan menjadi 2B plus 2B kuadrat plus 2B min 4. Lalu ini disederhanakan. Ini nanti kita apa ini? Kita kuadratkan. Maka akan ketemu nilai B1 dan B2. B1 nya min 2, ini dari ini. B plus 2 sama dengan 0, B nya min 2. B min 1 sama dengan 0, B nya 1. Iya. Diperoleh pusatnya adalah, nah gini, B sama dengan min 2, substitusikan ke A sama dengan B min 1. Nah, min 2 plus 1, 2. Diperoleh pusatnya min 1, min 2. R nya 25, maka persamaannya ini X1 plus 1 dikuadratkan plus Y2 plus 2 dikuadratkan sama dengan 5. Ini kembali ke persamaan awal tadi kan. Ini. Nah. Karena ada nilai 2, B nya ya 2 kali. Ini kemungkinan kedua. Ya, kemungkinan pertama X plus 1, ini kemungkinan pertama. Nih, ya saya kasih nomor. Ini kemungkinan kedua. Ya. Oke. Soal ketujuh. Berpusat pada potongan garis. Ya, pusatnya pada perpotongan garis. Ini berarti terus ada informasi lain melalui pusatnya di 0,0. Oke. Ini gambarnya gimana? Pakai gambar enggak? Ya, bisa dengan tidak, berarti dengan analitis atau dengan cara geometris digambar. Y sama dengan X dengan garis X plus 2Y dipotongkan dengan cara substitusi, ya. Nilai X nya ketemu nanti. Nah, ya kan, X nya 2 kan. Nah, substitusikan ke Y sama dengan 2. Bisa nih. Oke, coba kita lihat. Oke ya. Oke, pusatnya 2,2, X nya 2, Y nya 2. Jari-jari itu jarak pusat ke 0,0. Ya, apa ini hasilnya? 4 kuadrat ya, ditambah 4 kuadrat akar 8. R kuadratnya, R nya sama dengan akar 8, maka ini R kuadratnya ya akar 8 dikuadratkan. Bersama lingkarannya itu. Nah, garisnya ini. Nah, ini sebetulnya ini kan bentuk umum ya, tapi ini di apa ini? Disederhanakan atau dibuat dipanjang. Ini kuadratkan sendiri, hasilnya ini kan. Ini kuadratkan sendiri, hasilnya ini. Nah, ya, ini juga persamaan umum ini. Nah, lingkaran dalam bentuk umum X kuadrat plus Y kuadrat min AX min BY sama dengan 0. Nah, diingat-ingat, ini adalah persamaan bentuk umum ya. Yang tadi pakai X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan itu bukan bentuk umum. Ini disepakati secara global dan internasional seperti itu. Nah, pusatnya mana? Setengah min setengah A. Ini A nya ini ya, min setengah A. Nah, ini. Nah, ini ya min setengah di pusatnya. Lah R nya? Nah, ini R nya.
Loh, kok nggak tulis? Coba R-nya gimana? Alah. R-nya ya ini akar ya. Akar. Gitu ya. Coba nanti kalian tak cari di itu di diktat yang saya bagikan. Ini apa ini? Akar dari apa ini? Terus nanti persamaannya apa ini? Kamu mesti ngerti ini. Oke. Soal ke-1. Model yang bentuk umum ya. Pusat dan jari-jari. Nah, jari-jari, pusat dan jari-jari. Kita lihat. A-nya min 2, B-nya min 6, dan C-nya 15. Pusatnya min setengah A, min setengah B. Nah, ya kan? Nah, A-nya berapa ini? Min 6, B-nya min 2. Nah, inilah pusatnya. Pusat lingkaran. Jari-jarinya, nah ini pakai rumusan ini. Rumusan apa ini? Setengah A kuadrat ditambah setengah B kuadrat, bukan sampai setengah A dikuadratkan plus setengah B dikuadratkan min 15. Nah itu kan 25 sama dengan 5 pusatnya itu. Jari-jarinya ya. Jari-jarinya. Pusatnya gimana? Kita lihat nanti masih ada. Tentukan pusat lingkarannya. Kalau dalam hal seperti ini variabelnya ini kan ada 3, ini 3. Gimana ini? Ya semuanya dibagi 3 agar di antara dua variabel ini variabelnya 1, tidak 3 macam ini bagi 3 ini. Nah, bentar tulis ini. Bagi 3 berapa? Ya coba lihat. Nah, ya kan? E kuadrat plus Y kuadrat 4/3X plus 2Y min 4. Ini semuanya hasil ini bagi 3, ini bagi 3, ini bagi 3, ini bagi 3, ini bagi 3. Hasilnya ini. Pusatnya di min setengah dikali min 4/3, koma min setengah dikali 2. Iya, pusatnya ketemu. Ini pusat lingkaran dimaksud ketemu. Oke. Soal ketiga. Ini memang banyak soal-soal ini ya. Apa sih soalnya? Jika titik min 5, K terletak pada lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat plus 2X min 5Y min 21 sama dengan 0, tentukan nilai K. Nah, karena K terletak pada lingkaran maka substitusikan. Apakah langsung ketemu? Ya langsung ketemu. Tetapi ini dengan pembuktian persamaan atau bentuk umum persamaan kuadrat. Terus apa? Dicari nilai K1 dan K2 nya. Ya kan? K1 sama dengan 6, K2 nya 1. Jadi nilai K nya 6 atau K nya 1. Ya ada dua kemungkinan. Bisa 6, bisa 1. Itu namanya cermin. Karena nanti pada intinya kalau dengan ketentuan tadi akan terlihat apa? Akan terlihat dua buah lingkaran. Begitu.